Kamu masuk, pesan kentang goreng yang lembek. Hamburgernya hangat-hangat kuku dan tering. Kamu sudah menunggu hampir 20 menit, dan total harganya hampir 3.000 forin. Kalau makanan cepat saji sudah tidak murah, tidak cepat, dan juga tidak enak, sebenarnya apalagi yang tersisa? Bukan cuma menunya yang berubah, tapi seluruh model bisnisnya juga. Restoran-restoran sekarang sudah bukan untuk pelanggan lagi, tapi untuk para pemegang saham, properti, dan perusahaan kurir. Mari kita lihat bagaimana makanan cepat saji menjadi simbol masalah ekonomi, dan kenapa sekarang semakin banyak orang merasa bahkan duduk makan di restoran pun sudah tidak terjangkau lagi. Bayangkan dirimu di Amerika tahun 1950-an. Negara ini dipenuhi jalan tol baru, keluarga-keluarga yang tinggal di pinggiran kota naik mobil, pergi untuk liburan akhir pekan atau sekadar makan malam cepat. Lalu muncullah ide besar, bagaimana kalau ada sesuatu yang lebih sederhana di antara masakan rumahan dan restoran? Sesuatu yang bisa disajikan dalam 1 menit, murah, dan enak. Begitulah konsep restoran cepat saji lahir. 1 burger, 1 porsi kentang goreng, dan segelas cola. Semuanya kurang dari $1, bahkan lebih cepat daripada kamu menyiapkan meja makan di rumah. Dari ide itu, yang lahir bukan hanya makanan, tapi juga sebuah gaya hidup. Optimisme Amerika pasca perang, solusi sehari-hari bagi kelas menengah yang serba cepat. Restoran cepat saji menjadi bagian alami dari kehidupan Amerika, sama seperti rumah berpagar putih atau panggangan di halaman belakang. Sekarang semua orang tahu nama-nama besarnya, McDonald's, Burger King, KFC, dan juga janji-janji mereka. Murah, cepat, dan selalu dengan rasa yang bisa diandalkan. Pada tahun 1948, saudara-saudara McDonald memperkenalkan Speedy Service System, sebuah sistem dapur yang merevolusi cara pembuatan makanan. Lebih sedikit limbah, pekerjaan lebih cepat, dan pelanggan sudah mendapatkan hamburgernya bahkan sebelum mereka benar-benar memikirkannya. Pada dasarnya, mereka menggabungkan jalur perakitan dengan dunia kuliner, dan bayangkan saja, 1 hamburger hanya 15 sen. Siapa yang bisa menolak? Tapi keterjangkauan ini bukan hanya soal harga, tapi juga soal waktu. Saat itulah Amerika benar-benar mulai bergerak cepat. Model keluarga dengan 2 pencari nafkah, penggunaan mobil yang sudah jadi bagian sehari-hari, dan kebutuhan akan kenyamanan semuanya mendorong orang untuk tidak lagi menghabiskan waktu di dapur pada malam hari. Konsep restoran cepat saji benar-benar pas dengan dunia seperti ini. Cukup berhenti sebentar di kojokan atau makan cepat saat sedang buru-buru. Jadi, McDonald's bukan sekadar tempat makan burger, tapi juga bagian dari sebuah ritual. Sebelum pertandingan, setelah gereja, atau bahkan di halte saat perjalanan jauh. Tentu saja, pengalaman juga penting. Ini bukan restoran dalam arti tempat dengan tapak meja putih, dan justru itulah daya tariknya. Burger bukan sekadar makanan, tapi juga sedikit memanjakan diri di akhir harian sibuk, sebuah hadiah kecil. Tak heran kalau restoran cepat saji tampak hampir tak terbendung. Pada tahun 80-an, McDonald's sudah membuka 1 restoran baru setiap 17 jam, dan para pemain yang lebih kecil seperti Wendy's atau Taco Bell juga berkembang pesat. Dan ini bukan hanya soal Amerika lagi. Lengkungan merah kuning McDonald's juga sudah muncul di Moskow dan Beijing. Restoran-restoran ini menjadi simbol globalisasi. Model ini begitu sukses, sehingga pada akhirnya miliaran orang di seluruh dunia tahu apa yang akan mereka dapatkan di tempat seperti ini. Harga yang sangat murah, maskot yang ramah, dan pelayanan yang begitu cepat sampai-sampai kamu belum sempat membaca menu. Ketika kesuksesanmu didasarkan pada kecepatan, harga murah, dan keandalan, maka sedikit saja gangguan dalam sistem bisa menimbulkan masalah besar, karena dunia terus berubah. Harga bahan baku naik, upah meningkat, dan para pelanggan pun semakin banyak menuntut. Mari kita lihat bagaimana janji awal itu perlahan-lahan mulai retak. Burger dan kentang goreng, yang dulunya dibuat dengan murah dan mudah, kini hampir menjadi barang mewah karena tenaga kerja yang mahal, rantai pasokan yang tersendat, dan harga bahan baku yang lambung tinggi. Para pemilik waralaba berada di bawah tekanan besar. Mereka berusaha keras mempertahankan harga lama, tapi di saat yang sama tetap harus menghasilkan keuntungan. Dan ini sudah lama bukan sekadar soal angka. Di dunia restoran cepat saji, efisiensi operasional kini seringkali mengorbankan kualitas. Sementara itu, ada juga perubahan budaya yang terjadi. Optimisme pasca perang kini telah digantikan oleh isu-isu keberlanjutan, kesehatan, dan tanggung jawab perusahaan. Makanan yang digoreng dalam minyak seperti di tahun 50-an dan 60-an kini semakin sedikit peminatnya. Terlalu banyak kalori, pengawet, terlalu banyak plastik sekali pakai, dan makanan dari jalur produksi yang makin lama makin membosankan. Bagi banyak orang, tentu saja, menu restoran cepat saji masih membangkitkan kenangan masa kecil atau momen-momen istimewa, tapi ikatan emosional ini sekarang sudah tidak selalu cukup untuk menutupi kenyataan. Industri restoran cepat saji, yang dulunya identik dengan kenyamanan terjangkau dan kesenangan sederhana, kini seolah-olah benar-benar terputus dari akarnya. Ketika McDonald's memperkenalkan menu $1 pada tahun 2002, banyak orang mengira kita akan kembali ke masa awal, ke makanan cepat saji yang bisa diakses semua orang. Lihat saja iklan ini.
Harga menu perlahan-lahan mendekati harga restoran biasa, sementara waktu tunggu pun semakin lama. Lalu, bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Krisis restoran cepat saji mengungkap banyak hal tentang masalah tersembunyi dalam perekonomian kita, juga tentang apa yang dianggap penting oleh sebuah masyarakat. Tapi agar benar-benar memahami apa yang mulai retak di balik layar, mari kita lihat dulu di mana burger-burger ini dijual kepada kita. Saat kamu membayar Big Mac MU, sebenarnya kamu tidak hanya membayar daging dan rotinya saja. Pada kenyataannya, dengan restoran cepat saji, kamu sedang membiayai salah satu kerajaan properti terbesar di dunia. Ini bukan teori konspirasi. Inilah dasar dari model bisnis McDonald's dan banyak jaringan restoran cepat saji lainnya. Ketika Ray Kroc mengambil alih kendali McDonald's pada tahun 50-an, ia segera menyadari bahwa bukan hamburger yang memberikan pendapatan jangka panjang yang stabil, melainkan tanah tempat restoran-restoran itu berdiri. Sebenarnya, kita bukan berbisnis hamburger, tapi berbisnis properti, katanya, dan memang benar. Portofolio properti inilah yang menjadi kekuatan utama McDonald's, dan hingga hari ini, inilah yang membuat perusahaan tetap berada di puncak, bahkan ketika penjualan hamburger sedang menurun. Tentu saja, bukan hanya McDonald's yang melakukan hal ini. Sebagian besar jaringan restoran cepat saji besar mengikuti model serupa. Merekalah yang memiliki lokasi-lokasi strategis tempat restoran-restoran itu berdiri. Para pemilik waralaba tidak hanya membayar royalti untuk setiap hamburger yang terjual, tetapi juga membayar sewa yang tinggi agar bisa beroperasi di lokasi tersebut. Dua sumber pendapatan ini, biaya waralaba dan biaya sewa, menjadi sumber uang yang sangat stabil, yang bahkan krisis ekonomi pun sulit untuk memgoyahkan. Namun pada akhirnya, harga dari semua ini harus dibayar oleh para pembeli. Spekulasi di pasar properti juga membuat nilai lokasi restoran melonjak, sehingga biaya sewa pun semakin tinggi. Biaya tambahan ini bukan ditanggung oleh perusahaan pengelola, melainkan oleh kita, para pelanggan yang antri di kasir atau memesan layanan antar ke rumah. Agar kamu bisa membayangkan skalanya, aset properti McDonald's bernilai sekitar 40 miliar dolar, yaitu sekitar 15 hingga 20% dari kapitalisasi pasar MCD. Tapi ini bukan nilai imajiner, melainkan uang nyata yang tertanam dalam bentuk properti. Kamu tahu berapa banyak pendapatan yang dihasilkan burger dalam setahun? 10 hingga 15 miliar dolar pendapatan, yang tentu saja belum merupakan laba. Jadi, bisnis penyewaan properti bukanlah usaha sampingan. Inilah salah satu sumber pendapatan paling stabil bagi McDonald's. Model inilah yang menjaga perusahaan tetap hidup selama puluhan tahun, bahkan ketika jumlah pelanggan sedang menurun. Namun, posisi para pemilik waralaba jauh lebih sulit. Sewa bulanan sebuah restoran cepat saji bisa mencapai 10.000 dolar, dan itu baru permulaan. Ditambah lagi dengan biaya listrik, gaji karyawan, dan bahan baku yang semakin mahal. Beban yang harus ditanggung pun semakin besar. Dalam situasi seperti ini, para pemilik hampir tidak punya pilihan lain. Mereka harus menaikkan harga, mengurangi jumlah karyawan, atau menggunakan porsi yang lebih kecil dan bahan baku yang lebih murah. Jadi, model bisnis yang berbasis properti ini tidak hanya membuat makanan jadi lebih mahal, tapi juga menurunkan kualitas pengalaman. Dengan harga sewa yang tinggi, para pemilik waralaba lebih mengutamakan bertahan hidup daripada menjaga kualitas. Meja jadi lebih jarang dibersihkan, pesanan jadi lebih lama disiapkan, dan di dapur pun penghematan semakin menentukan segalanya. Dulu tempat ini adalah pilihan yang bisa diandalkan, sekarang malah jadi seperti judi. Kira-kira hari ini hamburgernya enak atau tidak, ya? Atau secara pribadi, saya merasa ada perbedaan besar antar lokasi. Di satu restoran, burgernya disajikan kering dan dingin, sementara di tempat lain, burgernya segar dan juicy. Tapi yang paling aneh adalah, keuntungan perusahaan terus naik, padahal jumlah pengunjung justru menurun. Sudah bertahun-tahun jumlahnya menurun. Di Amerika, penurunan kunjungan ke restoran cepat saji sudah sangat parah. Pada kuartal pertama tahun 2025, omset restoran turun sebesar 3,6%. Ini adalah penurunan terparah sejak penutupan akibat pandemi COVID. Jaringan lain seperti Starbucks dan Wendy's juga melaporkan penurunan serupa. Jadi, sekarang jaringan restoran cepat saji lebih memperhatikan agar nilai lahan mereka terus meningkat, daripada memikirkan bagaimana perasaan kita sebagai pelanggan. Perlu ditambahkan, spekulasi di pasar properti tidak hanya membuat restoran cepat saji menjadi lebih mahal, tetapi ini adalah proses yang sama seperti yang kita lihat pada harga rumah atau biaya sewa toko. Namun, properti hanyalah satu bagian dari cerita ini. Kamu pikir aplikasi pengantaran membuat restoran cepat saji jadi lebih nyaman? Ya, sebenarnya tidak juga. Sebagian alasannya adalah karena layanan antar, sehingga sekarang hamburger terasa seperti barang mewah. Kita bisa memesan dari mana saja, kapan saja hanya dengan satu sentuhan, tapi kenyamanan ini ada harganya. Dan banyak orang bahkan tidak sadar berapa banyak yang mereka bayarkan untuk itu. Aplikasi-aplikasi ini mengambil komisi sebesar 15 hingga 30% dari setiap pesanan yang diterima restoran. Itu jumlah yang sangat besar di industri yang keuntungannya memang sudah rendah. Restoran cepat saji bukanlah restoran mewah, mereka tidak pernah mengandalkan margin keuntungan tinggi, mereka hidup dari volume penjualan. Tapi kalau seperempat dari pendapatan diambil oleh perusahaan kurir, seseorang harus menanggung selisihnya, dan itu bukan McDonald's atau KFC.
Itulah sebabnya kebanyakan restoran cepat saji tidak hanya menaikkan harga di layanan antar, tapi di semua tempat. Artinya, biaya aplikasi kurir juga dimasukkan ke dalam harga yang dibayar di kasir. Selain itu, ini bukan pilihan. Kebanyakan restoran wajib menetapkan harga yang sama baik di toko mereka sendiri maupun melalui aplikasi. Jadi, bahkan kalau kamu datang langsung ke restorannya, kamu tetap membayar biaya aplikasi kurir. Selain itu, seluruh proses ini semakin menyesuaikan restoran dengan kebutuhan para kurir. Ruang untuk kamu dikurangi agar kurir punya meja khusus, dan di dapur pun sekarang mereka tidak hanya memasak untuk pelanggan yang datang langsung. Apa yang awalnya dibuat demi kenyamanan pelanggan, sekarang justru menurunkan pengalaman makan di restoran, karena waktu tunggu jadi lebih lama dan semakin banyak kesalahan dalam pesanan. Bahkan untuk pelanggan, kenyamanan, layanan antar ke rumah pun kini semakin sering menimbulkan frustrasi. Biaya-biaya kecil yang tertulis dengan huruf kecil, biaya kemasan, dan ongkos kurir dengan cepat bertambah banyak. Apa yang dulu dijanjikan sebagai solusi mudah, sekarang bagi banyak orang justru sudah menjadi barang mewah. Menurut sebuah survei, misalnya, pesanan Domino's Pizza di seluruh dunia menurun karena pelanggan lebih memilih mengambil pesanan secara langsung agar terhindar dari biaya tambahan. Pihak Domino's sendiri juga mengakui, biaya layanan antar paling memberatkan kalangan masyarakat termiskin. Tapi jujur saja, saya sendiri juga sering kaget dengan harga-harga yang saya lihat di Foodora, dan seringkali saya lebih memilih jalan kaki 100 meter untuk mengambil sesuatu secara langsung. Dan inilah kontradiksi besarnya. Aplikasi kurir ini menaklukkan pasar dengan janji kenyamanan, dan memang benar mereka membuat pemesanan jadi lebih mudah, tapi justru karena itulah banyak orang jadi tidak mampu mengaksesnya. Karena komisi yang tinggi, harga-harga pun naik, para pelanggan harus membayar semakin mahal, dan restoran-restoran pun semakin berubah menjadi dapur belakang yang hanya melayani aplikasi-aplikasi tersebut. Tentu saja, jaringan restoran cepat saji akan bodoh jika melewatkan peluang ini, bahkan aplikasi-aplikasi tersebut justru memberikan visibilitas di pasar. Kalau S1 MCH Pronunciation Nuggets tidak muncul di daftar Wolt, maka orang akan memesan nugget dari tempat lain. Itulah sebabnya hanya di aplikasi-aplikasi itu tersedia menu khusus dan promo-promo spesial. Bukan supaya kita benar-benar berhemat, tapi supaya mereka bisa mengunci pelanggan di dalam aplikasi kurir, sehingga mereka tidak perlu menurunkan harga. Tentu saja ada ketegangan antara restoran cepat saji dan perusahaan kurir, tapi ini bukan cuma soal makanan, melainkan juga tentang bagaimana mereka mengubah masyarakat konsumen. Harga kemudahan semakin meningkat, dan memesan makanan semakin menjadi hak istimewa orang kaya. Dan target audiens awalnya, yaitu mereka yang berpenghasilan rendah yang sebelumnya memilih makanan cepat saji, kini sering tersingkir. Tentu saja penting untuk melihat bahwa bukan hanya aplikasi kurir yang menyebabkan kenaikan harga. Hilangnya menu $1, porsi yang semakin kecil, dan harga menu yang perlahan naik, semuanya adalah bagian dari cerita yang sama. Namun, ada satu faktor lagi yang mungkin lebih kuat memengaruhi harga, keputusan perusahaan. Bukankah aneh, semakin sedikit orang yang pergi ke restoran cepat saji, tapi harganya justru naik? Padahal, menurut prinsip ekonomi paling dasar, penurunan permintaan seharusnya menyebabkan penurunan harga. Nah, industri restoran cepat saji sekarang sudah tidak berfungsi seperti itu lagi. Alih-alih membuat menu jadi lebih murah untuk menarik orang datang, mereka justru terus menaikkan harga. Dan keputusan ini bukan diambil oleh karyawan yang bekerja di restoran, bahkan bukan juga oleh pemilik waralaba. Keputusan-keputusan ini dibuat di ruang dewan direksi, di mana kepuasan pemegang saham dianggap lebih penting daripada loyalitas pelanggan setia. Pola pikirnya sederhana dan tidak terlalu menyenangkan. Lebih mudah memeras lebih banyak uang dari pelanggan yang masih bertahan, daripada menarik pelanggan baru. Karena harga bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional terus meningkat. Solusi yang paling jelas adalah menaikkan harga. Bahkan jika akibatnya, semakin sedikit orang yang datang. McDonald's juga merupakan contoh yang baik untuk hal ini. Meskipun pada kuartal pertama tahun 2025 penjualan di Amerika Serikat turun hampir 4%, pendapatan mereka tidak anjlok. Kenapa? Karena mereka yang tetap datang, menghabiskan lebih banyak uang daripada sebelumnya. CEO perusahaan itu sendiri juga mengakui bahwa mereka sudah jauh dari makanan cepat saji murah yang dulu mereka wakili. Keunggulan harga kami dibandingkan para pesaing kini telah berkurang secara signifikan, katanya sendiri. Namun, ini tidak hanya memengaruhi kalangan paling miskin saja. Menurut bosnya, sekarang keluarga kelas menengah pun mulai meninggalkan mereka, sama seperti para pembeli berpenghasilan rendah. Tentu saja, bukan hanya McDonald's yang menderita. Wendy's melaporkan penurunan penjualan hampir 3% di AS, pengantaran Domino's juga turun tajam, dan Taco Bell pun menghadapi penurunan serupa. Rumusnya jelas, tamu lebih sedikit, harga lebih tinggi, tamu makin berkurang. Beberapa jaringan mencoba menyelamatkan situasi dengan promosi baru atau menu yang lebih murah, tapi semua itu sudah tidak membawa terobosan berarti. Karena percuma ada kupon, kalau itu pun sudah dianggap mahal. Jadi, tujuannya sekarang bukan lagi menarik banyak pengunjung, melainkan membuat setiap orang yang datang membayar sebanyak mungkin. Ini sebenarnya disebut sebagai peningkatan nilai keranjang belanja. Inilah logika para pemegang saham, karena secara finansial ini terlihat bagus dalam jangka pendek. Harga lebih tinggi, pendapatan total juga lebih tinggi.
Tapi masalahnya, ini tidak bisa bertahan lama, karena apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan, harga-harga dinaikkan agar mereka bisa membayar biaya yang meningkat dan memuaskan para investor. Tapi dengan cara ini, mereka berisiko membuat restoran cepat saji tidak lagi dianggap cepat ataupun murah. Semakin banyak keluarga memilih untuk memasak di rumah jika benar-benar ingin berhemat, karena makanan cepat saji sudah tidak masuk lagi dalam anggaran. Restoran cepat saji selalu berjanji bahwa mereka bisa diakses oleh siapa saja, dalam situasi apapun. Tapi sekarang, kita sampai pada titik di mana makanan cepat saji tidak cukup murah untuk dijadikan makanan pokok, tapi juga tidak cukup berkualitas untuk sepadan dengan harganya. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, dan kita bisa saja cuek, bilang, ya sudah, biarlah makanan cepat saji hilang, siapa peduli. Tapi kenyataannya, semua ini adalah gejala dari masalah sosial yang mendalam dan juga merupakan perubahan di tingkat masyarakat. Karena siapa yang paling terdampak oleh perubahan ini? Selama puluhan tahun, restoran cepat saji menjadi jalan keluar bagi lapisan bawah dan menengah masyarakat. Solusi yang murah, cepat, dan memuaskan bagi mereka yang hidup dari bulan ke bulan dan bahkan bekerja 2 shift selama 12 hingga 16 jam sehari. Ketika waktu terasa sempit atau uang pas-pasan, restoran cepat saji selalu menjadi andalan. Tekanan terbesar justru dirasakan oleh rumah tangga berpenghasilan kecil dan menengah, yaitu mereka yang berada di lapisan terbawah masyarakat, yang dulunya mengandalkan makanan cepat saji sebagai penolong murah di akhir hari yang melelahkan. Sekarang, mereka seringkali terpaksa melewatkan 1-2 kali makan dan sama sekali menghapus makanan cepat saji dari anggaran, atau beralih ke pilihan yang bahkan lebih murah, dan masalahnya, seringkali jauh lebih tidak sehat. Banyak orang lebih memilih memasak di rumah, yang pada dasarnya bisa jadi hal positif, tapi bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, ini hanyalah kompromi baru. Mereka harus mengorbankan waktu, tenaga, dan waktu istirahat demi menghemat uang. Di banyak negara barat, upah minimum sama sekali tidak naik, atau paling-paling hanya mengikuti laju inflasi. Sebaliknya, harga makanan cepat saji naik jauh di atas inflasi dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, kesenjangan ini semakin melebar. Situasi serupa juga dialami oleh orang tua tunggal. Bagi mereka, makanan cepat saji dulu menjadi cadangan andalan. Ketika waktu atau tenaga habis, masih ada hamburger yang bisa diandalkan. Jadi, masalahnya bukan hanya soal uang, tapi juga tentang semakin sedikitnya solusi yang benar-benar bisa dijalankan. Dampak ekonomi dan sosial ini pun semakin terlihat jelas. Kenaikan harga makanan cepat saji menciptakan garis pemisah sosial yang baru. Menurut survei Landing Tray, 71% orang Amerika yang berpenghasilan di bawah $30.000 per tahun sudah menganggap makanan cepat saji sebagai barang mewah. Ini tidak hanya berdampak pada mereka yang hidup dalam kemiskinan. Kelas menengah pun mulai mengurangi pengeluaran untuk makanan cepat saji. Mereka lebih memilih memasak di rumah, yang tentu saja merupakan hal positif bagi mereka, karena mereka punya uang untuk membeli bahan-bahan berkualitas. Namun, di kelompok pendapatan rendah, alternatifnya seringkali bukan makanan sehat yang dimasak segar, melainkan sesuatu yang bahkan lebih buruk, makanan kemasan industri yang murah, bom kalori dalam kemasan besar dari supermarket, yang memang murah per kilo, tapi dari segi nutrisi jauh lebih berbahaya daripada makanan cepat saji. Jadi, muncul garis batas sosial baru antara mereka yang masih mampu makan di luar dan mereka yang sudah tidak bisa lagi. Dan ini adalah perpecahan yang sama seperti yang kita lihat pada perumahan, layanan kesehatan, atau bahkan harga makanan di toko. Semakin banyak hal yang dulunya dianggap sebagai kebutuhan dasar, kini berubah menjadi sebuah privilese. Kenyamanan makan cepat dan murah sekarang juga sudah menjadi seperti itu. Jadi, kemunduran restoran cepat saji sebenarnya bukan soal makanannya, itu hanya permukaan saja. Dan ketika sebuah hamburger saja sudah dianggap sebagai barang mewah, itu bukan menilai menunya, melainkan ekonomi tempat kita hidup.